Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 283. Shi Hao tidak tahu mengapa tulang itu berakhir di sini, dan dia tidak tahu apakah itu asli atau tidak tanpa memegangnya di tangannya. Dia sangat ingin mendapatkannya. Apakah itu benar-benar tulang surgawi? Kenapa dilelang dulu? Tanya penonton yang kebingungan. Wanita berpakaian merah di atas panggung itu sangat montok dan memiliki pesona yang sangat mempesona. Setelah mendengar pertanyaan itu, dia mengangkat tulang putih tembus pandang dan menunjukkannya kepada orang banyak. Dia kemudian menambahkan, itu memang terlihat seperti tulang surgawi, tapi itu cacat. Itu tidak mengandung simbol apapun dan juga bukan artefak berharga. Namun, kekerasannya tak tertandingi dan melampaui segalanya. Kami telah mencoba banyak metode, misalnya, membombardirnya dengan artefak berharga yang paling kuat, dan bahkan memperbaikinya di dalam tungku, tetapi itu terus tetap utuh. Lagi pula, itu hanya patah tulang tanpa simbol apapun. Tidak heran mereka memajangnya sepagi ini untuk melelangnya. Itu sama sekali bukan harta yang tak ternilai. Mereka seharusnya mengatakannya sebelumnya. Jantungku hampir berhenti berdetak. Jika itu benar-benar tulang surgawi, kaisar manusia sendiri akan datang ke sini untuk menawarnya. Kerumunan berkomentar dan merasakan beban terangkat dari pundak mereka, karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan tulang surgawi. Pada saat yang sama, ada beberapa ketidakpuasan di antara suara-suara itu. Dalam upaya untuk menghangatkan suasana, dua orang di atas panggung telah sedikit mengganggu ketenangan penonton. Itu tidak sepenuhnya kosong. Ada beberapa pola yang tidak jelas di atasnya, tetapi itu bukan simbol. Orang tua di atas panggung menambahkan. Para VIP diberi hak istimewa untuk menyentuh harta karun selama pelelangan. Itu adalah kesempatan yang paling disambut oleh Shi Hao. Setelah memegangnya di tangannya, dia lebih dari yakin bahwa itu dari bahan yang sama dengan tulang yang membawa catatan primordial sejati. Dia benar-benar yakin sekarang. Beberapa garis longgar tertulis di tulang putih tembus pandang itu, tapi terlalu berantakan untuk menjadi teks tulang atau teknik berharga. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya, tetapi pada akhirnya, dia menyerahkan tulang itu kembali kepada gadis itu yang kemudian pergi ke kamar lain untuk menunjukkan tulang itu kepada tamu lain. 100 batu giok spiritual. Tawar seseorang. 500 batu giok spiritual dari saya. 1000. Meskipun kurangnya simbol, materi khusus masih menarik banyak perhatian. Banyak yang menawarnya, berharap bisa membawanya pulang untuk dipelajari lebih dekat. Yang disebut giok spiritual adalah bentuk batu giok yang mengandung esensi langit dan bumi. Itu adalah bahan berharga yang dapat membantu kultivasi seseorang. Emas dan perak manusia tidak berguna bagi para pembudidaya. Hanya bahan semacam ini yang bisa digunakan untuk budidaya yang dianggap sebagai mata uang. Faktanya, bagi pembudidaya biasa, beberapa ratus batu giok spiritual sudah cukup banyak uang. Harga tulang ini dinaikkan langsung ke lebih dari 1000 batu giok spiritual yang secara tak terduga tinggi. Shi Hao menggaruk kepalanya, karena tidak ada satupun batu giok spiritual di sakunya. Dia sekarang mempertimbangkan apakah akan menjual blok Ocean Blue Essence itu atau tidak, karena dia masih memiliki benda serupa di kantong surga dan buminya. Berapa harga Ocean Blue Essence seperti ini? Dia bertanya pada gadis-gadis di kamarnya. Seorang gadis dikejutkan oleh pertanyaannya dan membuat wajah sebelum menjawabnya. Ini akan menjadi tak ternilai harganya. Mereka biasa menawarkan harga yang luar biasa tinggi untuk ukuran kepalan tangan. Kalau begitu, Shi Hao menyatukan jari-jarinya dan memotong esensi biru laut.
Dengan suara logam, dia membelah seukuran buku jari dan menyerahkannya kepada salah satu gadis. Bantu aku menyebutkan tawaranku. Ah, kedua gadis di kamarnya berteriak kaget. Salah satu dari mereka mengambil batu itu dengan tangan gemetar, sementara yang lain langsung lari untuk memberitahu orang-orang yang bertanggung jawab di rumah lelang. Itu adalah penggunaan sumber daya yang begitu sembrono. Dia menyia-nyiakan harta karun seperti itu. Aku akan menawarkan sepotong Ocean Blue Essence. Gadis itu menawar dengan suara gemetar. Keributan memenuhi rumah lelang segera. Apa sebenarnya Ocean Blue Essence itu? Bahannya sendiri tidak terlalu keras, tetapi dengan menambahkannya ke dalam artefak selama proses penyempurnaan, itu dapat meningkatkan kualitas artefak yang berharga secara signifikan. Itu adalah bahan yang sulit didapat. Objek semacam ini dapat meningkatkan kualitas artefak, jadi itu benar-benar bahan surgawi yang berharga. Tulang putih tembus pandang memang istimewa, tetapi apakah itu cukup berharga untuk ditukar dengan sepotong Ocean Blue Essence? Tidak ada jejak simbol di atasnya, dan itu bukan artefak spiritual, jadi tidak ada yang berpikir itu sepadan. Saya sangat tertarik dengan tulang ini dan saya ingin mendapatkannya. Suara surgawi gadis itu dari sebelumnya berbicara lagi. Itu juga datang dari ruang VIP. Dia menyuruh seseorang mengambil tulang bersimbol dan membawanya keluar ruangan. Warnanya ungu berkilauan, dan cahaya warna-warni mengalir di sekitarnya. Tulang itu jelas berharga. Banyak orang tercengang. Tulang itu bisa digunakan dalam formasi lari, atau dikorbankan dan disempurnakan menjadi artefak berharga yang sangat kuat. Itu adalah tulang berharga primordial dari keturunan kuno dewasa. Aku akan menawarkan sepotong Ocean Blue Essence lagi. Shi Hao menawar dirinya sendiri kali ini dan akan meretas blok lain. Potong kami sedikit kelonggaran, Tuan Muda. Orang-orang dari rumah lelang tiba di sana tepat pada waktunya, dan beberapa lelaki tua hampir gemetar ketakutan. Akan sangat disayangkan jika seluruh blok harta karun ini dipotong-potong seperti ini. Jika semuanya dapat digunakan dalam penyempurnaan instrumen magis skala besar, itu bahkan mungkin menghasilkan harta karun tertinggi. Penilai dari rumah lelang tiba. Orang-orang tua ini jelas merupakan figur otoritas di bidangnya. Sangat tak tertahankan bagi mereka untuk melihat harta karun dimanjakan seperti ini. Mereka merasa seperti sedang dicabik-cabik oleh tindakan Shi Hao, dan berharap mereka bisa memberikan tendangan yang bagus pada bocah iblis itu. Saya tidak memiliki batu giok spiritual. Bisakah Anda meminjamkan saya beberapa? Kalau begitu, kata Shi Hao. Lelang itu. Letakkan Ocean Blue Essence ini untuk dilelang. Seorang penilai tua mencoba memujuknya. Fragmen tulang itu tidak akan memakan biaya sebanyak ini dan aku masih menginginkan sisanya untuk diriku sendiri. Saya tidak menjual semuanya. Shi Hao menolak. Pada akhirnya, orang-orang tua setuju untuk memasukkannya ke dalam akunnya. Mereka akan menuliskan ukuran yang dia tawarkan setiap kali dan tidak memotongnya sekaligus, karena ini seperti kejahatan di mata mereka. Aku akan menawarkan sepotong besi tulang naga. Gadis itu tampak kesal dengan kompetisi dan mengeluarkan besi dewa seukuran buku jari. Apa? Kerumunan berteriak kaget. Apa itu besi tulang naga? Bahkan bahan yang digunakan oleh para dewa dalam menyempurnakan artefak mereka mungkin tidak jarang seperti ini. Legenda mengatakan bahwa itu adalah bahan ilahi yang diciptakan ketika naga sejati mati di tambang besi. Bahkan sepotong seukuran buku jari saja sudah luar biasa dan cukup berharga. Setelah menyatu menjadi senjata, itu akan menciptakan artefak berharga yang menakjubkan. Shi Hao juga terdiam beberapa saat. Dia hanya pernah melihat besi tulang naga sekali di sarang Kunpeng, di mana itu dibuat menjadi inti pedang. Itu adalah model kasar yang disempurnakan oleh Kunpeng, salah satu dari 10 binatang buas kuno. Berbicara secara relatif,
Besi tulang naga seukuran buku jari pasti bernilai lebih dari setumpuk bahan acak yang disatukan. Orang biasa tidak akan memiliki keberanian untuk menawar dengan itu. Seberapa besar Ocean Blue Essence yang harus saya tawar terlalu tinggi, itu? Shi Hao bertanya pada penilai. Semua orang di dalam rumah lelang menjadi sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka tulang tanpa simbol bisa menarik penawaran kompetitif seperti itu. Harganya sangat tinggi. Kamu akan membutuhkan setidaknya lebih dari setengah dari Ocean Blue Essence itu, karena Dragon Bone Iron adalah material yang sangat berharga dan terlalu langka. Jika kita bisa mengumpulkan cukup banyak, kita bahkan mungkin bisa membuat artefak ilahi, jawab seorang lelaki tua. Kalau begitu hancurkan Ocean Blue Essence. Saya akan bertarung dengannya, kata Shi Hao. Pada akhirnya, seorang lelaki tua membawa Ocean Blue Essence raksasa itu ke panggung, yang menyebabkan keributan besar di aula. Itu benar-benar harta karun yang kita bicarakan. Ukurannya sangat menakjubkan. Heng! Sebuah dengusan datang dari ruang VIP saat seorang gadis melihat ke arah sini dengan wajah tidak puas. Dia akhirnya menyerah. Kerumunan merasa jantung mereka berdetak kencang melihat penampilan gadis itu. Gadis remaja itu berusia sekitar 18 atau 19 tahun dan sangat cantik. Dia berpakaian biru dan memiliki kulit yang jernih dan tembus cahaya. Dia elegan dan halus. Para pemuda ibu kota merasa jantung mereka berdebar kencang saat melihat gadis itu, karena mereka segera mengenalinya. Mereka mengikutinya dengan mata yang tajam. Itulah mutiara dari klan Guntur. Dia juga kembali. Putri tertua dari klan Guntur terkenal karena kecantikannya yang menakjubkan, dan dia dianggap sebagai salah satu wanita paling cantik di ibu kota. Banyak pria dari generasi muda telah jatuh cinta padanya, tetapi tidak ada yang bisa memenangkan hatinya. Nama keluarga Lei satu sama kunonya dengan nama keluarga Rain Clan. Anggota mereka dapat ditemukan di luar Stone Country, dan bahkan di luar gurun. Feng 2, Yu 3, Lei dan Dian 4 termasuk di antara nama keluarga tertua dari ras manusia. Apakah adik perempuannya sudah kembali? Dia dikatakan sebagai mutiara paling terang di ibu kota, atau bahkan seluruh negara batu. Dia mungkin masih muda, tetapi ketenarannya telah menyebar jauh, bisik seseorang. Klan Guntur memiliki putri lain yang baru berusia 14 atau 15 tahun. Kecantikannya dikatakan lebih menakjubkan dan dia sangat berbakat. Dia telah berkultivasi jauh dari rumah selama bertahun-tahun, dan hanya kembali setahun sekali. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa dari generasi Shi sendiri, jika ada seseorang yang bisa menjadi tandingannya, orang tersebut mungkin akan menjadi mutiara paling cemerlang dari ibu kota. Mendengar diskusi orang banyak, Shi Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dengan bantuan Dewa Willow, ia dapat melihat potongan-potongan memori dari masa kecilnya. Dia ingat samar-samar sekarang bahwa dia entah bagaimana terhubung dengan klan Guntur. Dia telah mendengar orang tuanya menyebut klan ketika dia masih kecil, dan mereka mungkin bahkan menyebutkan nama kedua putrinya, tetapi itu semua kabur. Klan Guntur telah membuktikan dirinya sebagai klan kuno yang hebat dari umat manusia. Keluarga di sini di Stone Country mungkin hanya cabang dari seluruh klan Guntur. Mata Shi Hao berhenti pada seorang pria di samping putri klan Guntur. Dia adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun yang memberikan perasaan yang menarik. Dia kemungkinan besar adalah makhluk berdarah murni. Shi Hao sekarang bisa merasakan hal-hal ini setelah bertemu dengan makhluk seperti ini berulang kali. Dia telah membunuh mereka dengan tangannya sendiri, dan menjadi sangat sensitif terhadap kehadiran mereka. Makhluk dari pegunungan ilahi archaik terlibat, dia bergumam pada dirinya sendiri dan mengalihkan perhatiannya. Untuk menunjukkan rasa hormat mereka, rumah lelang membuat pengecualian dengan mengirimkan Shi Hao tulang terlebih dahulu, yang merupakan kejutan yang menyenangkan.
Menjadi yang disebut VIP memang memberinya beberapa hak istimewa. Pagoda kecil itu bergetar dan berkata kepadanya secara telepati, "Berikan padaku." "Tidak." Shi Hao menolak. Tulang itu sangat misterius dan bisa mengandung beberapa rahasia besar. Dia tidak akan membiarkan pagoda menghancurkannya dengan mudah. Kamu ada benarnya. Teknik yang tak tertandingi tersembunyi di dalamnya. Anda dapat menyimpannya untuk saat ini dan memberikannya kepada saya ketika Anda tidak lagi membutuhkannya. Sangat jarang bagi pagoda kecil untuk menjelaskan secara mendalam. Mendengar itu, Shi Hao akhirnya bisa menenangkan pikirannya. Dia tidak menawar tulang berharga ini secara cuma-cuma. Itu pasti harta karun. Pelelangan berlanjut. Semua yang dipamerkan adalah kualitas tertinggi. Kerumunan berseru dari waktu ke waktu ketika satu demi satu harta dikeluarkan. Suasana semakin intens pada detik. Penguasa iblis darah seharusnya dibangun dari tulang berharga dewa iblis kuno. Meskipun rusak dan hanya senjata kelas bangsawan yang mulia sekarang, itu masih bisa diperbaiki. Setelah diperbaiki, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Seorang lelaki tua memberikan pengantar. Apa yang dia gambarkan adalah penguasa berwarna merah darah. Meskipun terkelupas, penggarisnya masih merah seperti berlian berdarah. Energi ilahi yang perkasa menyebar darinya. "Ini milikku." Tuan Hun Tian berdiri. Dia adalah seorang pria berusia 25 tahun dengan sosok pegunungan. Dia telah menjaga perbatasan negara selama bertahun-tahun, dan sekarang menjadi tokoh berpengaruh dengan otoritas besar. Dengan cara penawaran ini, hanya sedikit orang yang berani bersaing dengannya. Seperti yang diharapkan, penguasa iblis darah mendatanginya. Harganya masih sangat tinggi, hampir ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, itu bukanlah sesuatu yang tidak mampu dimiliki oleh seorang bangsawan seperti dia. Penguasa itu diremehkan. Dapatkan saya 4 dari mereka dan saya akan menyelamatkan hidup Anda sekali. Pagoda kecil itu tiba-tiba berbicara. Shi Hao tercengang. Dia tidak berharap penguasa iblis darah menjadi begitu berharga. Namun, dia kecewa dengan permintaan itu. Di mana dia bisa menemukan 4 penguasa seperti itu? Bukannya dia bisa memetiknya begitu saja seperti kubis. Terlebih lagi, Lord Hun Tian tampak seperti seseorang yang tidak boleh dia mainkan. Dia tampak seperti seseorang yang akan mempertaruhkan segalanya melawan seseorang yang menawar melawannya. Shi Hao hanya bisa melepaskannya kali ini. Lelang berlanjut dan mencapai puncak lainnya. Kali ini, itu adalah teknik yang berharga. Artikel itu adalah cangkang kura-kura yang tertulis padat dengan teks yang merekam kemampuan ilahi klan penyu hitam. Shi Hao terkejut. Dia tidak tahu bahwa teknik berharga juga bisa dilelang. Pergantian kejadian yang tak terduga membuatnya bersemangat sekaligus. Dia sangat membutuhkan kemampuan ilahi yang hebat seperti ini, jadi dia menetapkan pikirannya untuk teknik yang berharga itu. Banyak tamu di sini mungkin akan mengingat dengan jelas bahwa penyu hitam ini bangkit memberontak di perbatasan barat di masa lalu. Pada akhirnya, itu dibunuh oleh seorang ahli yang perkasa, yang juga berhasil mendapatkan tekniknya yang berharga dan menghentikan penghancuran dirinya sendiri. Kura-kura adalah keturunan yang sangat kuat. Meskipun bukan dari darah murni, itu masih makhluk yang menakutkan. Itu telah membalikkan perbatasan barat, dan 2 bangsawan terbunuh selama penangkapannya. Aku akan menawarnya dengan formasi pembunuhan yang hebat. Aku menawarkan Iron Necker World. Aku akan menukarnya dengan teknik berharga dengan level yang sama. Orang di atas panggung baru saja selesai berbicara ketika kerumunan meledak dengan antusias dan segera mulai menawar. Tidak ada yang menyebutkan batu giok spiritual sekarang, karena uang saja tidak cukup. Mereka harus barter dengan harta langka. Shi Hao merasa kewalahan.
akan sangat sulit untuk memenangkan tawaran, tetapi dia harus memilikinya. Dia tidak bisa melewatkan teknik berharga tingkat atas seperti ini, karena dia sangat membutuhkan sesuatu seperti ini. Semua orang, pemilik cangkang yang lebih tua tidak menginginkan apapun kecuali resep pil yang dapat membersihkan sumsum dan memperkuat tulang. Pil itu perlu memungkinkan seseorang untuk mempertahankan kemakmuran esensi darah. Identitas orang yang membunuh penyu hitam yang kuat saat itu tetap menjadi misteri. Sekarang orang itu muncul lagi dan mencoba menukar teknik berharga penyu hitam dengan resep seperti itu. Orang banyak percaya bahwa pemiliknya harus seseorang yang cukup tua. Shi Hao hampir berpikir untuk menyerah pada awalnya. Dia telah menyimpan cukup banyak barang bagus di kantong surga dan buminya, tetapi tidak semuanya bisa diekspos ke publik, seperti air tertinggi sejati. Sekarang setelah permintaan itu diumumkan, dia mulai membalikkan keadaan dalam pikirannya. Tiba-tiba, dia teringat resep kuno yang diturunkan dari nenek moyang desa batu, yang bisa memenuhi persyaratan. Dia telah membaca resepnya sendiri dan mengetahui jumlah ramuan yang mereka butuhkan. Obat-obatan spiritual dibutuhkan sepanjang waktu, sampai pada titik di mana bahan utamanya adalah obat-obatan ilahi. Kepala suku tua menggunakan resep itu untuk membentengi tulang anak-anak di desa, tetapi dia biasanya menggunakan obat-obatan lama sebagai pengganti. Shi Hao merasa tidak ada salahnya mencoba. Dia menulis catatan yang sesuai dan mengirimkannya. Pada akhirnya, dia diberitahu bahwa ahli perkasa misterius telah memilih resepnya. Tentu saja, yang ingin ditulis Shi Hao tadi hanyalah nama dan efek resepnya. Kesepakatan itu langsung. Setelah dia menuliskan resep yang sebenarnya, pertukaran selesai sekaligus. Semuanya dilakukan secara pribadi dan kedua belah pihak tetap anonim. Rumah lelang membuat pengecualian lain dan segera mengirim Shi Hao cangkang kura-kura. Shi Hao mempelajarinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dua sinar cahaya indah melesat dari matanya. Dia terkejut. Itu pasti teknik berharga yang kuat yang dia cari. Teknik berharga Black Turtle memiliki efek perlindungan dan bisa membuat tubuh seseorang hampir tidak bisa ditembus. Shi Hao meminta kedua gadis itu untuk meninggalkan ruangan. Dia kemudian menutup matanya dan mulai bermeditasi. Segera setelah itu, cahaya tanah menutupinya. Kulitnya mengeras, menghasilkan suara ding-ding saat dia mengetuk dengan jarinya. Dia baru memulai, namun dia sudah mempelajari beberapa poin penting. Periode pemahaman Dao ketika dia berada di laut memiliki dampak yang signifikan padanya. Dia merasa jauh lebih mudah untuk memasuki keadaan pikiran yang kosong dan mencapai alur ketika mempelajari Dao. Aku sudah mendapatkan tempat berdoa di sarang Kunpeng yang terbuat dari ranting kayu kun. Setelah pergi dari sini, saya akan menggunakannya untuk membantu saya bermeditasi. Saya percaya bahwa saya dapat menguasai kemampuan ilahi ini dalam waktu singkat. Shi Hao sangat senang, tapi dia tidak lengah. Dia hanya mencoba teknik berharga sebentar sebelum berhenti. Bahkan teknik berharga yang cukup kuat untuk mendominasi sekte dapat ditemukan di sini. Saya menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Shi Hao menjadi bersemangat, dan dia sekarang mengharapkan pelelangan untuk mengungkapkan lebih banyak barang bagus. 1. Guntur. 2. Angin. 3. Hujan. 4. Listrik. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.